Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali Allah memberikan kita taufiknya, memberikan kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan tentunya kita tidak lupa berdoa kepada Allah agar Allah mempercepat mengangkat wabak COVID-19 yang masih melanda dunia saat ini. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan juga menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit tersebut dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan kembali bahasan kitab Kashfus Syubhat. Nah, bahasan kitab Kashfus Syubhat yang pada pertemuan yang lalu kita sebutkan dan bacakan keterangan penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan dalil-dalil bahwa kaum kufar, kaum musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya. Mengakui Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatannya. Yakni Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mengatur alam semesta ini. Yakni rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang beliau sebutkan. Dan ini tentu sebagaimana kita ketahui ini tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Nah, sehingga kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ وَتَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ هُوَ تَوْحِيدُ الْعِبَادَةِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا الْاعْتِقَادِ. Kata beliau, apabila sudah terang bagi Anda bahwa orang-orang musyrik itu mengimani tauhid rububiyah, tetapi hal itu belum dapat memasukkan mereka ke dalam jenis tauhid yang menjadi tujuan dakwah Rasulullah kepada mereka. Dan Anda sudah tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, yang orang-orang musyrik pada masa kita menyebutnya dengan i'tiqad, itu kepercayaan hati. Nah, ini sudah kita lalui, tapi kita ulang membacanya supaya lebih jelas alur bahasannya. Jadi ini sejelas-jelasnya bagi kita bahwa keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena tujuan utama diutusnya para rasul adalah untuk menegakkan tauhid al-ibadah. Ya, di samping tentu tauhid rububiyah sudah pasti. Yang pernah kita sebutkan bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi, ya, mengharuskan, melazimkan tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu mencakup daripada tauhid rububiyah. Karena apabila seorang itu telah mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah, maka sudah pasti orang tersebut ada dalam dirinya tauhid rububiyah. Itu yang kita pernah sebutkan sebagai yatadhamman, mencakup tauhid rububiyah. Tapi tidak semestinya apabila orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya, tidak semestinya mereka mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya, tidak. Oleh karena itu kita sebutkan dan kembali tegaskan bahwa tauhid rububiyah ini berkonsekuensi, melazimkan, mengharuskan tauhid uluhiyah. Tidak disebut tauhid rububiyah mencakup tauhid uluhiyah, tidak. Karena kalimat mencakup itu otomatis. Maknanya otomatis. Secara langsung ada dengan sendirinya, tidak. Nah, tapi oleh karena itu ini yang sangat-sangat ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
dalam kitab Kasyfus Syubhat ini sebelum beliau masuk ke dalam syubhat-syubhat yang ada. Agar kita lebih jelas, sejelas-jelasnya, permasalahan ini bukan permasalahan yang ringan. Sehingga harus kita pahami, apabila kita berdakwah, dakwah tauhid ini kita pahami bahwasanya yang kita dakwahkan ini itu masalah yang prinsip. Masalah yang prinsip yang boleh memasukkan, mengeluarkan seseorang daripada Islam. Baik. Jadi kita ulangi apa yang beliau sebutkan di sini. Dan Anda sudah tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, yakni tauhid uluhiyah. Baik. Yang orang-orang musyrik pada masa kita menyebutnya dengan al-i'tiqad, kepercayaan hati. Baik, istilah seperti ini nanti kita akan jumpai juga. Beliau akan menyebutkan istilah as-sayyid bagi sesembahan-sesembahan selain Allah. Bagi yang mereka yakini mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Atau ada istilah sir, istilah sir. Jadi istilah-istilah seperti ini itu tidak menjadi hal yang utama tentu untuk kita ketahui. Tapi yang paling utama adalah hakikatnya. Hakikatnya. Jadi oleh karena itu dalam kaidah usul fiqh disebut al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tetap dipakai selama masih ada sebabnya. Selama masih ada sebabnya. Maknanya adalah apabila kita ketahui bahwa tauhid al-ibadah ini adalah bentuk perwujudan daripada tauhid uluhiyah yang kita isahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah, kita ikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau disebut tauhid ibadah, mau disebut i'tiqad, mau disebut apa saja, itu tak masalah, itu maksudnya. Jadi orang-orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyebut tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini sebagai i'tiqad. Sebagai i'tiqad, kepercayaan hati. I'tiqad, keyakinan, akidah. Itu seperti itu. Tapi tadi kita sebutkan istilah-istilah sepertinya tidak kita fokuskan di situ. Karena yang kita fokuskan adalah hakikatnya. Hakikatnya. Nah, ini yang mereka tidak percayai, ini yang mereka ingkari. Ini tauhid ibadah atau dengan istilah mereka i'tiqad. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kama kanu yad'una Allah Subhanahu wa ta'ala lailan wa naharan. Thumma minhum man yad'u al-malaika li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithl Allat aw nabiyyan mithl Isa. Sebagaimana mereka, kata beliau, senantiasa berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang hari. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat lantaran karena sebab malaikat itu soleh dan dekat kepada Allah agar para malaikat dapat memberikan syafaat kepadanya. Atau ada juga yang berdoa kepada seorang laki-laki soleh, Lat misalnya, atau kepada seorang nabi seperti Nabi Isa. Nah, ini tentu pemandangan-pemandangan fakta di zaman Syekh rahimahullahu taala dan juga di zaman jahiliyah, zaman dahulu, dan sampai ada di zaman kita sekarang, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan solehlah, dengan alasan-alasan untuk mendekatkan diri, dengan alasan-alasan tawassullah, tabarruklah. Itu semua adalah alasan-alasan yang pada hakikatnya menduakan Allah. Yang pada hakikatnya mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Maka ini adalah hakikatnya. Dan perlu diketahui bahwa Syekh rahimahullahu taala di sini menyebutkan amaliyah syirkiyah yang ada pada mereka, yaitu berupa doa. Jadi kita sebutkan bahwa Syekh rahimahullahu taala penulis di sini menyebutkan doa yang pertama sekali, ya karena doa ini adalah paling banyak kesyirikan di situ. Ya, paling banyak kesyirikan di situ di zaman dahulu maupun di zaman sekarang dengan berbagai macam alasan yang tadi kita sebutkan. Nah, maka tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah
Apabila seorang itu benar-benar mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah ini, maka doa yang merupakan ibadah, doa wal ibadah, kata Nabi SAW, itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang itu ada niatnya masih lain-lain, pergi ke kuburan dengan niatnya tawasul, tabarruk dan seterusnya, itu tentu termasuk ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan doa, ya, baik doa ibadah maupun doa masalah. Ya, doa maknanya meminta, ya. Istighatsah pun maknanya adalah meminta pertolongan. Ya, baik doa maupun istighatsah itu yang pernah kita sebutkan, syarat bolehnya seorang itu istighatsah atau seorang itu minta, ya, meminta tolong dan seterusnya, itu pernah kita sebutkan syaratnya orangnya hidup, orangnya hadir, orangnya ada, orangnya qadir, orangnya mampu. Orangnya hidup, orangnya ada, orangnya mampu. Plus ada yang menambahkan orangnya mendengar. Nah, tapi 3 tadi dah cukup dah. Nah, sehingga apabila ada pada seseorang 3 hal ini, maka boleh kita minta tolong kepadanya. Minta tolong kepadanya. Nah, sekarang orang-orang yang mereka minta tolong kepadanya, yang sudah meninggal berarti syaratnya dah hilang. Tidak hidup, maknanya sudah meninggal. Berarti kalau sudah meninggal, maka gugurlah yang lain. Jadi dia tidak bisa, tidak boleh membantunya, tidak mampu, tidak ada kemampuan dan seterusnya. Jadi hidup, hadir ada, kemudian qadir, yaitu mampu, menolong. Nah, baru apabila ada 3 syarat ini kita sebutkan boleh seorang itu minta tolong. Nah, apabila sekarang kita melihat fakta-fakta yang ada, orang yang ada di kuburan, kemudian kekuatan-kekuatan gaib dan seterusnya, itu semua menyelisihi syarat-syarat yang tadi. Nah, tidak hadir, tidak ada, kemudian belum tentu mampu. Nah, jadi kembali kepada doa, ya, ini adalah sekali lagi ibadah yang paling banyak syiriknya di situ, paling banyak syiriknya. Dan pernah kita sebutkan ijma' ulama madhab, ya, ijma' ulama madhab yang 4 mengatakan bahwa kafirnya seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya ulama India yang terkenal, yaitu Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala. Beliau sebutkan ijma' ulama al-madahib al-arba'ah. Ijma' sepakat ulama-ulama madhab yang 4 ala kufri man yad'u ghairallah, atas kekufuran, kafirnya seorang yang berdoa kepada selain Allah, wa butlan an-nuzur wa dzabaih li al-adrihah, dan batilnya nuzur, nazar dan juga sesembelihan lil adrihah, kepada kuburan. Ini ijma' ulama mazhab yang disebutkan oleh para ulama. Kafirnya orang yang berdoa kepada selain Allah dan batilnya, tidak diterimanya nazar juga sesembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jelas. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita lihat apa yang beliau sebutkan di situ. Kemudian wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirka أو على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Kata beliau rahimahullahu taala, dan Anda pun telah tahu bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Yaitu kesyirikan berdoa, menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Maksudnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW memerangi mereka. Dan tadi kita ketahui bahwa bab doa ini adalah bab kesyirikan yang sangat-sangat menyebar sekali di kalangan jahiliyah.
Sehingga apabila kita melihat sejarahnya memang begitulah. Ya, apabila mereka ada hajat-hajat dan seterusnya, pergi ke berhala mereka, pergi ke patung-patung mereka, berdoa kepada mereka, patung-patung dan sembahan selain Allah tersebut. Nah, lalu setelah berdoa, mereka ada ritual lainnya, yaitu nazar, ada ritual lainnya, yaitu menyembelih dan seterusnya. Tapi yang poin utamanya adalah berdoa. Sehingga ini adalah bentuk penyelewengan, bentuk penyelisihan yang sangat-sangat nyata daripada tauhid uluhiyah. Sehingga berdasarkan inilah Rasulullah SAW memerangi mereka. Dan Anda pun telah tahu, kata beliau, bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu karena kesyirikan ini. Berdoa kepada selain Allah dengan alasan-alasan macam-macam. Dan mengajak mereka kepada keikhlasan beribadah. Nah, yaitu menafikan syirik, ya, menafikan syirik dan menetapkan ikhlas, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kamu berdoa atau menyembah seseorang di dalam masjid-masjid itu di samping menyembah Allah. Di samping menyembah Allah. Baik. Ya tentu hal ini tidak hanya terbatas atau tidak hanya dibatasi di dalam masjid saja. Tidak. Namun di luar masjid, yaitu di dalam masjid maupun di luar masjid, semua tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan berarti sebagaimana yang difahami oleh sebagian, yaitu keliru pemahamannya, bahwasanya masjid itu khusus untuk berdoa saja, khusus untuk ibadah saja, tidak boleh yang lain, tidak boleh meeting masalah-masalah agama di situ, tidak boleh membuat program-program agama di situ. Ini kekeliruan, tentu kekeliruan. Jadi yang tidak dibolehkan adalah hal-hal yang menyelisih syariat. Jadi kalau hal-hal yang menyelisih syariat, maka tentu tidak boleh di dalam masjid. Tapi kalau tidak menyelisih syariat, maka boleh. Nah, kita tahu Rasulullah SAW di dalam masjidnya itu dalam riwayat-riwayat yang ada orang-orang yang bermain pedang di situ di dalam masjid. Kemudian juga ahlu sufah tidur di situ. Ini hal-hal yang tidak menyelisihi syariat, maka dibolehkan di dalam masjid. Nah, karena sebab ditakutkan ada pemahaman yang keliru dalam hal ini. Ayat ini mengatakan, maka janganlah kamu berdoa menyembah seorang di dalam masjid itu di samping menyembah Allah. Yani mereka fahami hanya khusus ibadah saja, doa, sholat dan seterusnya, tidak boleh yang lain-lain. Nah, jadi batasannya syaratnya adalah apabila tidak menyelisih syariat maka boleh. Nah, tapi poin inti utama di sini adalah kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah penyelisihan terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian kata beliau, dan firman Allah yang lain, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya bagi Allah hak-hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan, tidak dapat mengabulkan. Tidak dapat mengabulkan sesuatu pun bagi mereka. Ada jelas nih, Al-Quran ada jelas seperti ini. Jadi illah atau sebab tidak bolehnya mereka mengabulkan doa apa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Jadi la haula wala quwwata lahum. Jadi tidak ada daya dan upaya kekuatan bagi mereka. Yang memiliki daya, upaya, kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini sebab utamanya. Jadi kenapa berhala-berhala dalam ayat ini disebut? Karena mereka pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, maka hukumnya sama dengan berhala ini. Maknanya sama hukumnya, maknanya kita tidak boleh meminta kepadanya begitu dengan alasan apapun. Lagi-lagi kita sebut ya fenomena yang banyak di negeri kita, datang ke kuburan, apakah kuburannya wali, apakah kuburannya kiai, apakah kuburannya tuan guru, atau kuburan yang dianggap keramat dan seterusnya. Ini sama hukumnya dengan berhala.
Nah, jadi maknanya mereka yang ada dalam kuburan tersebut tidak memiliki daya, upaya, kekuatan untuk mengabulkan. Nah, jadi kalau sudah diketahui demikian, maka datang ke kuburan tersebut dengan tujuan-tujuan yang tadi, berdoa dan seterusnya, maka tentu ini tidak dilakukan lagi merupakan kesyirikan, syirik besar. Itu maksudnya. Nah, jadi kita lihat ayat ini sangat-sangat jelas sekali. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Nah, hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa. Kenapa? Karena Allah memiliki kekuatan. Karena Allah memiliki kekuasaan. Hmm. Kata ayat ini, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan sesuatu pun bagi mereka. Sedikit pun tak boleh. Sedikit pun, maksudnya sesuatu pun bagi mereka, maksudnya sedikit pun tidak mampu mereka. Apalagi banyak. Apalagi banyak. Nah, jadi masalahnya adalah mereka lafziyah. Ya, jadi mereka memahami atau membaca ayat ini lafziyah, lafaz saja. Dalam disebutkan letterlek lah ya, secara letter literal saja, secara huruf per huruf saja. Ini kan ayatnya berkaitan dengan berhala, ya memang berhala tak mampu begitu. Nah, ini sekarang otaknya kemana begitu? Jadi ini pandai-pandai sedikit lah, janganlah kalah dengan handphone, begitu. Handphone, masya Allah, canggih, smart. Nah, dia pula bab ini, masya Allah, begitu. Jadi ayat ini tidak hanya terbatas pada berhala, namun maksud ayat ini adalah Allah lah yang mengabulkan, dan berhala dan selainnya itu tidak mampu. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan, tidak ada kemampuan. Itu dia. Maka oleh karena itu apabila kita meminta tolong kepada orang, ya sungguh pun orang itu mampu, kita lihat memenuhi syarat gitu ya, tetap keyakinan kita yang mampu menolong kita hanya Allah. Itu dia. Ini perlu diketahui juga. Kita memahamkan diri kita, mengingatkan diri kita. Banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang tertipu dalam masalah tauhid ini sehingga terpesong tauhidnya. Jadi minta tolong kepada kawan agar mendapatkan pekerjaan gitu. Minta tolong kepada kawan agar menyelesaikan permasalahan. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa demikian? Kenapa boleh? Karena memenuhi syarat. Orangnya ada, kita depan, kita lihat, tengok ada, orangnya mampu. Karena kita lihat kedudukannya dan seterusnya. Boleh. Nah, namun syarat yang utama adalah jangan sampai ada keyakinan orang ini pasti mampu menolong kita. Pasti mampu memenuhi hajat kita, pasti mampu menyelesaikan permasalahan kita. Nah, nih. Jadi sungguh pun dibenarkan minta tolong karena ini min bab sebab saja. Min bab sebab saja. Adapun keyakinan kita, akidah kita, hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya menolong kita, hakikatnya yang menyelesaikan urusan kita. Gitu. Nah, ini kebanyakannya keliru, mentang-mentang boleh, boleh. Nah, terus dia hilang lah. Allah kemana? Nah, gitu ini permasalahan banyak. Jadi mencari kerja, taruh CV kepada kawannya, udah hatinya full kepada kawan yang bawa CV-nya, begitu full. Fullnya bagaimana maksudnya? Kalau kawannya ini kedudukannya tinggi, dekat dengan mudir, wah harapannya besar sekali. Pasti kawannya ini berhasil lah, gitu kan? Karena dekat dengan mudir. Tapi kalau yang dikasih CV ini jauh dari mudir, ada saja-sajalah, begitu kan? Ya dapat tidak, dapat alhamdulillah, tidak dapat tak ada masalah ya, karena dia kan ini. Ini dua-dua sama ini, betul tak? Mau dekat dengan mudir, mau jauh dari mudir, ya sama ini ikhtiar, ujungnya ke Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kekeliruan tadi. Kalau dia lihat secara hitung-hitungannya itu sangat-sangat berpeluang gitu ya. Jadi harapannya besar sekali. Ini keliru. Jadi keliru. Jadi kan itu tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kiaskan kepada yang lain, mencari pekerjaan, mencari rizki, mencari jodoh, mencari pasangan, mencari apa dan semuanya itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang kita mintai tolong itu masya Allah secara hitung-hitungan memang dan juga secara pengalaman, masya Allah pengalaman luar biasa dan jarang fail, jarang gagal gitu. Jadi setiap orang yang dia tolong itu mesti berhasil. Jadi
mana CV, mana CV, gitu ya. Jadi setiap yang dia tolong letak CV pasti masuk kerja, gitu. Pasti diterima kerja. Nah, secara pengalamannya, masya Allah, tidak pernah dia gagal, gitu. Namun tetap bagi kita yang bertauhid yang murni, jangan pernah kita letak hati kita kepada orang ini. Nah, begitu. Letak hati maksudnya jangan berlebihan, gitu. Jadi mau secara fakta dia tak pernah gagal, ataupun secara fakta dia gagal terus, ya sama. Bagi orang yang bertauhid sama, begitu. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi jangan berlebihan terhadap sebab, jangan pula menafikan sebab sehingga menghilangkan nilai-nilai tauhid tersebut. Nah, jadi ayat ini sudah jelas, namun difahami dengan pemahaman yang benar. Jangan secara lafziyah saja yang tadi kita sebutkan. Katanya ayat ini berhala. Nah, jadi wajarlah ayat ini berhala. Tapi kalau kita pergi ke kuburan wali fulan, kalau kita pergi ke kuburan tuan guru fulan, kiai fulan, kan bukan berhala. Nah, itu namanya tak smart gitu. Kasihan kalah dengan handphone. Gitu. Baik. Selanjutnya apa kata beliau rahimahullahu taala? Wa tahaqqaqta anna Rasulullah SAW qatalahum liyakuna du'a kulluhu lillah. Dan sudah jelas bagi Anda, kata beliau, kata penulis, dan sudah jelas bagi Anda bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu agar seluruh doa hanya ditujukan kepada Allah saja. Nah, lagi kita ingatkan kenapa didahulukan doa, karena ini doa adalah ibadah yang paling banyak syiriknya. Nah, karena doa ini adalah hal yang paling utama atau yang paling awal gitu ya, yang diselisihi oleh Rasulullah SAW. Doa ini tadi kita sebutkan. Baru setelah itu nazar, baru setelahnya itu menyembelih. Maka didahulukan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan sudah jelas bagi Anda bahwa Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik itu agar seluruh doa hanya ditujukan kepada Allah saja. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar tadi kita sebutkan. Ingat, sebab-sebab, kita ulangi lagi. Sebab-sebab, memang sebab itu dibolehkan. Baik, sebab-sebab memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengambil sebab yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan yang telah memenuhi syarat-syarat, maka kita tidak boleh menghukumi orang itu syirik, tidak boleh. Karena itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan batin. Namun kita ingatkan bahwa sungguh pun kita tidak boleh menghukumi orang lain karena itu berkaitan dengan hati, maka wajib bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas hati-hati kita. Jangan sampai tadi kita sebutkan minta tolong kepada orang yang orang ini masya Allah tidak pernah gagal dalam menolong orang, lalu kita kasih hati kita kepada orang ini. Nah, kasih hati kita sampingkan Allah, kita ketepikan Allah. Bagaimana bentuk menepikan Allah? Nah, katanya mereka, saya tidak menepikan Allah, begitu. Tapi buktinya apa? Ketika orang itu, macam ada dua orang, ada orang pertama, ada orang kedua. Orang pertama tak pernah gagal. Oke, orang yang kedua ya kadang gagal, kadang tidak. Nah, ketika dia minta tolong kepada yang pertama, hatinya tenang. Ketika minta tolong kepada yang kedua, hatinya tak tenang. Ini ciri-cirinya ini. Ini ciri-cirinya. Memang lafaz kita ya, ucapan kita memang mudah. Saya tidak bergantung dengan orang itu. Saya hanya bergantung kepada Allah saja, begitu. Tapi bukti faktanya begitu. Jadi ketika dia minta tolong kepada yang pertama ini, hatinya tenang. Hatinya tenang. Alhamdulillah Allah tunjukkan orang ini, begitu. Padahal belum tentu dia berhasil, begitu kan? Ya. Ini salah satu bentuk ini penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam bab minta tolong. Hati-hati nih, begitu. Oke, tenang. Setelah tenang, masya Allah, yang tadinya sebelum minta tolong kepada yang pertama ini rajin berdoa kepada Allah. Setiap waktu sholat selepas azan 5 kali sehari, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu ya, begitu.
Tapi setelah letak CV-nya atau setelah minta tolong kepada orang yang pertama ini, dari 5 waktu ini sekali saja dia berdoa. Sekali saja dia berdoa. Itu makna salah satu bentuk ya menepikan Allah. Hati-hati. Ini kita ingatkan juga seperti ini karena banyak yang terjerumus di antara kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi sebelum minta tolong kepada yang pertama ini, Masya Allah, 5 kali sehari. Setiap lepas azan, bahkan setiap sujudnya, setiap lepas sholatnya, selalu berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Nah, tapi setelah ini minta tolong kepada yang fulan ini, adalah sekali saja dia ini. Nah, gitu. Atau tadi rajin bangun malam, tahajud, Masya Allah, gitu. Setelah jumpa orang ini, dah lagi tak bangun lagi. Ini menunjukkan menepikan Allah. Menepikan Allah, hati-hati. Nah, sungguh pun kita tidak boleh menunjuk atau klaim orang itu syirik, karena ini kebatinan, batin, tidak boleh. Tapi kita wajib takut akan diri-diri kita, itu maksudnya. Jangan sampai terjumus ke dalam hal-hal yang perangkap syaitan seperti tadi. Baik. Apalagi secara zahir maupun batin itu menyimpang. Sudah confirm itu syirik. Nanti tadi kita di awal kita contoh-contohkan tadi itu yang menyimpang secara batin. Menyimpang secara batin, tidak menyimpang secara zahir. Kenapa secara zahir dibenarkan? Memenuhi syarat-syaratnya tadi. Ada orangnya, hidup orangnya, mampu orangnya. Ini kan dibolehkan. Tapi ingat, jangan sampai memberikan hati. Jangan sampai hati bergantung. Bagaimana bentuk hati bergantung ya? Tadi dah kita contohkan. Itu bentuk hati bergantung walaupun lisannya katanya tidak bergantung. Begitu. Nah, yang ada pada bahasan kita ini zahir batin menyelisihi. Zahir batin syirik. Ini yang jadi bahasan kita. Zahir batin secara zahir menyelisihi syirik. Pergi ke kuburan yang jelas-jelas orangnya sudah mati. Pergi ke pokok-pokok atau pohon-pohon besar dengan keyakinan ada kekuatan-kekuatan gaib, sudah jelas syirik pada Allah. Kalau dah zahirnya demikian, maka pasti hatinya menyelisihi. Gitu itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Kalau zahirnya sesuai, belum tentu batinnya tidak sesuai. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghukumi seorang itu syirik. Oke? Begitu. Tapi kalau zahirnya tidak sesuai, maka pasti batinnya tidak sesuai juga. Pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan. Karena ini kuburannya wali, Masya Allah. Kuburannya kiai. Ini secara zahir menyelisihi. Doa yang dibenarkan karena tidak memenuhi syarat. Yang 3 tadi kita sebutkan. Hidup, ada, memiliki kekuatan. Maka orang yang sudah mati dah confirm tidak ada. Maka secara zahir kita pastikan ini menyelisihi. Lalu apakah masuk akal ya kalau mereka sebut hatinya tidak bergantung kepada orang ini? Kan tidak masuk akal. Oleh kan tadi kita sebutkan secara zahir apabila menyelisihi maka pasti hatinya menyelisihi. Karena tadi kita sebutkan secara zahir tidak menyelisihi belum tentu hatinya benar. Sebagian tadi kita contohkan tadi, banyak di antara kita yang terjerumus, banyak di antara kita yang terpesong tauhidnya. Itu tidak. Banyak di antara kita, tapi kita tidak boleh menyebutnya syirik dan seterusnya. Itu perbuatan syirik tidak boleh, karena itu berkaitan dengan batin. Tapi ini secara zahir nyata-nyata menyelisihi, ya sudah confirm batinnya, ikut menyelisihi juga. Bagaimana mungkin dia akan dia mengatakan dia pergi ke kuburan wali, lalu dia mengatakan hati saya bergantung kepada Allah. Bagaimana? Tidak nyambung. Pasti apabila dia pergi ke kuburan wali, pergi ke kuburan kiai dan seterusnya yang dianggap keramat dan seterusnya, pasti sedikit maupun banyak hatinya bergantung kepada si kuburan ini. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyebutkan dasar yang jelas bagi kita dan sudah jelas bagi Anda bahwa Rasulullah SAW memerangi orang musyrik itu agar seluruh doa hanya ditujukan kepada Allah saja. Jadi doa dah jelas. Kemudian seluruh nazar hanya untuk Allah, nazar. Baru setelahnya ibadah nazar. Tapi yang paling banyak diselisih adalah ibadah doa tadi. Ibadah doa. Baru setelahnya nazar.
Ya, karena nazar ini keyakinan kebanyakan orang nazar ini adalah untuk memperlancar hajatnya diterima, untuk memperlancar doanya dikabulkan, sehingga perlu bernazar. Bernazar itu mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak wajib. Nah, maka dalam hal ini, karena mewajibkan sesuatu dengan yang tidak wajib, maka harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar ini dalam definisi yang pernah kita lalui, yang disebutkan oleh para ulama, adalah mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak wajib, yang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditujukan hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan diri dengan ibadah, mewajibkan diri dengan ibadah yang tidak diwajibkan untuk dirinya dengan tujuan mengagungkan Allah, dengan tujuan mengagungkan Allah. Ini nazar. Jadi dengan tujuan pengagungan, maka kita sebut yang benar adalah mengagungkan Allah. Tapi kalau tidak mengagungkan Allah, berarti nazarnya nazar syirik, dan itu yang terjadi di kaum kufar Quraisy pada zaman dahulu, kaum musyrikin pada umumnya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, gitu. Ya, ada hajat-hajatnya bernazar menyembelih di gunung, bernazar menyembelih untuk kuburan. Atau bahkan banyak di antara orang-orang kita apabila baru membeli barang-barang yang baru, kendaraan yang baru, sembelih ayam, darahnya itu kenakan kepada kendaraannya. Nah, ini juga masalah. Itu dia. Kata beliau, seluruh nazar hanya untuk Allah. Kemudian seluruh penyembelihan hanya untuk Allah. Begitu juga hanya untuk Allah. Jadi doa, nazar, sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu sudah jelas dah ayatnya dah. Salatku, nusukku, nusuk di situ maknanya menyembelih. Nah, dimaknai ibadah juga secara umum. Nusuki, kemudian hidup dan matiku lillahi ta'ala. Sudah jelas. Itulah makna Islam yang sesungguhnya. Menyembelih hanya untuk Allah. Pernah kita bahas ini berkaitan dengan menyembelih. Menyembelih itu banyak macamnya. Ada menyembelih ibadah. Ada menyembelih adah. Ibadah dan adah. Ibadah yang kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna ibadah. Adapun adah yaitu adat kebiasaan. Adah yaitu adat kebiasaan. Nah, kalau menyembelih ibadah ini tentu harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa macam-macamnya? Banyak. Akikah, kurban, kemudian masuk juga menyembelih ibadah, kita menyembelih untuk memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu. Nah, ini kita menyembelih untuk tetamu, namun untuk kita meraih pahala. Dan kita ketahui bahwasanya memuliakan tetamu ini dianjurkan. Nah, bentuknya adalah kita menyembelih supaya tamu kita makannya sedap. Nah, apalagi kita tahu tetamu kita ini suka ayam kampung. Gitu, kasihan dari kota, dari bandar datang gitu ke kampung kita. Sayang kalau kita tidak sembelih ayam kampung. Gitu. Jadi itu kemudian sembelih yang ada, sembelih yang kebiasaannya sembelih makan-makan kita sehari. Ya, kita sekarang lapar, yang hanya ada ayam saja di depan kita, begitu ya, tidak ada sayur-sayur. Kebetulan kita memang pelihara ayam, udah ambil saja sembelih satu makan, gitu. Atau ya makan-makan yang lain. Nah, itu namanya adah, kebiasaan. Nah, ini semua dibolehkan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang tadi menyembelih ibadah. Menyembelih ibadah. Nah, maka ini tentu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada yang keramat, ditujukan kepada laut. Nah, itu banyak tuh. Di Nusantara itu banyak kita lihat ya, untuk
syukur, istilahnya syukur, karena sudah hasil bumi, ya, hasil bumi didapatkan banyak. Hasil bumi maknanya padinya, jagungnya dan seterusnya itu panen lah, ya, panen raya. Nah, itu istilahnya. Nah, untuk syukur kepada bumi ini, kita kembalikan sesuatu, kita persembahkan sesuatu untuk bumi ini. Sembelihlah, begitu ya, sembelih. Ini semua talbis iblis, ya. Ya, talbis iblis semuanya dengan macam-macam alasannya. Sehingga banyak kita lihat disembelih lembu, disembelih kerbau, disembelih kambing, kemudian dilepaskan di laut, begitu. Atau ada juga yang hidup-hidup disembelihkan di situ, dilepas begitu saja. Itu dia. Ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh doa hanya ditujukan kepada Allah saja, seluruh nazar hanya untuk Allah, seluruh penyembelihan hanya untuk Allah, seluruh istighatsah, istighatsah, permohonan pertolongan, sama dengan minta tolong, sama minta doa tadi, syaratnya demikian juga. Hidup, hadir, ya, hidup, hadir, ada kemampuan. Hidup, hadir, ada kemampuan. Nah, kalau mau tambah mendengar, tak masalah. Hidup, hadir, ada kemampuan. Istighatsah. Nah, maka dibolehkan ini. Kalau ada syaratnya demikian. Dalam bab dunia, silahkan. Oleh karena itu, kalau ada yang istighatsah kepada yang tidak memiliki syarat, yang tidak memenuhi syarat yang tiga ini, maka ya boleh kita sebut majnun. Nah, boleh kita sebut majnun. Artinya, kurang akal lah, begitu. Berat. Begitu ya, ada galon air di situ, berat. Minta tolong kepada anak kecil yang baru umur 2 tahun. Ya memang anak kecil ini hidup, mendengar, tapi tak ada kemampuan. Mau apa disebut orang yang minta tolong kepada anak kecil yang umur 2 tahun? Gimana? Mau tenggelam. Tolong. Dia lihat ada orang yang jauh sekali di situ, mana dia tidak mendengar, jadi tidak ada hasilnya. Nah, begitu juga dengan istighatsah. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu hadir, karena Allah itu mendengar, karena Allah itu ada, karena Allah ada kuasa, kemampuan dan seterusnya. Maka ini harus kita tancapkan, tadi kita sebutkan akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita mantap, begitu. Walaupun kita istighatsah, minta tolong kepada orang yang tadi kita sebutkan tidak pernah gagal, tapi tetap jangan kasih hati kepada mereka. Tetap kita berdoa sebagaimana kita doa sebelum kita jumpa orang ini, kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin kita sholat tahajudnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa, kita bertemu atau tidak dengan orang tersebut, setelah bertemu atau tidak, itu tetap kita continue istiqomah dengan doa kita. Itu bentuk betul-betul hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi sebagaimana tadi kita sebutkan, mentang-mentang dah jumpa orang ini, yang dah tahu Masya Allah pasti orang ini berhasil, ada tuh yang tadi doanya Masya Allah rajin sekali dalam seminggu pula doanya. Itu menunjukkan bahwasanya orang ini menyelisihi dan naudzubillah dikhawatirkan masuk ke dalam syirik. Baik, lalu kata beliau rahimahullahu taala, dan semua bentuk amal ibadah hanya untuk Allah, dan semua bentuk amal ibadah hanya untuk Allah. Jadi kalau tadi disebutkan ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah zahir, doa, nazar, istighatsah, maka kesimpulannya seluruh ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Dah jelas ayat itu. Salatku, sembelihanku, ibadahku seluruhnya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah saja, Rabb semesta alam, la syarikalahu, tidak ada syirik, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah fondasi Islam. Ayat ini adalah hakikat Islam. Ayat ini. Sekali lagi, ayat ini adalah hakikat Islam. Surah Al-An'am ayat 162 sampai akhirnya. Ini sekali lagi, kalau mengaku Islam, belum benar-benar hatinya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin la syarika lahu, maknanya Islamnya perlu dipertanyakan. Kalau dah Islamnya dipertanyakan, maka tauhidnya pun perlu diluruskan. Karena dalam kehidupan ini kita mustahil tidak ada hajat. Mustahil tidak ada hajat kita, pasti ada hajat kita. Mau besar mau kecil pasti ada hajat kita.
Nah itu ini penting sekali untuk kita luruskan semua. Jadi kalau udah hati kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tenang. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tak berhasil pun alhamdulillah ala kulli hal. Nah, begitu. Ini masalahnya sudah minta tolong kepada orang, ya, minta tolong kepada orang, orang itu gagal dalam menolongnya. Stres minta ampun. Nah, ini masalah. Berarti kemana hakikat lillah Rabbil alaminnya? Nah, begitu. Jadi apabila orang itu gagal dalam menolong, seharusnya ikhlas, begitu. Karena pada hakikatnya mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi Rabbil alamin. Nah, maknanya apa? Berhasil atau tidak, hidup atau mati lillahi Rabbil alamin. Hasilnya tenang, itu seharusnya begitu. Tapi karena tauhid kita belum lurus, ya, belum murni, jadi cari kambing hitam. Atau tidak cari kambing hitam, cari yang salah. Nah, cari yang salah. Ini gagal, tidak berhasil ditolong atau tidak berhasil dalam usahanya, cari kambing hitam, dia langsung karena dia datang udah habis dah. Gitu. Kamu kenapa masuk ikut campur? Jadi tak berhasil. Itu mencari kambing hitam. Nah, sepatutnya kalau mau menggunakan prinsip ayat ini, mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin, dah jelas dah. Maka itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah, gitu. Kalau tak dapat nikmat, artinya sesuatu yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu senantiasa kita baca. Karena pada hakikatnya lillahi Rabbil alamin. Kita punya hidup, kita punya mati. La syarikalau. Sehingga kehidupan ini tenang. Ya, dalam kehidupan kita tenang. Nah, jadi nikmatilah hidup ini. Nah, dengan prinsip ayat ini. Sekali lagi, nikmatilah hidup ini. Apa istilahnya? Orang kata enjoy your life dengan ayat ini. Nah, begitu dia. Aman, tentram, sejahtera. Baik. Selanjutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan Anda pun tahu bahwa pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah itu belum dapat memasukkan mereka ke dalam agama Islam selama mereka memohon kepada malaikat, para nabi, dan para wali untuk menginginkan pertolongan mereka. Nah, ini asas, boleh kita sebut asas, ya, dasar, kaidah tauhid, bahwa selama orang itu tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah, maka selama itu tidak menjadi muslim. Kemudian dan pendekatan kepada Allah dengan cara seperti itu, hal inilah yang membuat darah dan harta benda menjadi halal diambil oleh kaum muslimin sebagai ghanimah, Baik. Ini yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi syarat masuknya seorang ke dalam Islam adalah tauhid. La ilaha illallah. Nah, tauhid la ilaha illallah. Ya, tentu ini kaitannya dengan takfir, keluar setelah mengucapkan la ilaha illallah. Ini tentu bukan fokus bahasan kita. Karena ini bukan bahasan menghukumi. Ya, tapi ini lebih kepada dakwah kepada tauhid, lebih kepada kehati-hatian kita menyelamatkan diri kita agar kita jangan sampai terjerumus, ya, ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa hadza at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم
ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Nah, jadi keterangan ini, paragraf ini, ketika Anda sudah tahu semua itu, maka ketika itu pula Anda tahu benar tauhid yang dianjurkan oleh para rasul, dan tauhid itu pula yang orang-orang musyrik membangkang untuk mengakui, mengimaninya. Itu ini hakikat tauhid. Kemudian tauhid yang dimaksud di atas adalah makna ucapan Anda la ilaha illallah. Nah, jadi penjelasan yang di atas, ya, penjelasan yang sebelumnya tadi, yang kita dah banyak bincang-bincang tadi, kita sebutkan tadi, itulah hakikat makna la ilaha illallah. Ini kesimpulan kata beliau. Jadi kalau kita pahami apa yang tadi disebutkan, maka insya Allah kita akan pahami makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kita terima apa yang disampaikan tadi, maka insya Allah kita akan terima, ya, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tidak paham apa yang tadi disampaikan, kemudian tidak diterima apa yang tadi disampaikan, makna kalimat la ilaha illallah pun tidak difahami. Lalu kemudian tidak akan diamalkan konsekuensinya. Nah, karena la ilaha illallah selalu kita pernah kita sebutkan dalam berbagai kajian, ada di situlah, yaitu nafi, syarat yang pertama, kemudian illallah, isbat, syarat yang kedua, yaitu ditetapkan. Maka pembicaraan kita yang seluruhnya dari awal sampai akhir, yang tadi, yang baik, yang sekarang, yang sebelumnya, itu semua kesimpulannya ada nafi, ada isbat. Itu kesimpulan. Cerita-cerita yang panjang tadi dengan contoh-contohnya, itu kesimpulannya hanya menafikan, menetapkan. Begitu. Kalau Anda berdoa, maka Anda harus menafikan. Jangan sampai berdoa kepada selain Allah, lalu Anda harus menetapkan penetapan, yaitu kepada Allah saja Anda berdoa. Begitu juga dengan menyembelih. Begitu juga dengan bernazar. Begitu juga dengan minta tolong. Anda harus menafikan selain Allah, kemudian Anda harus menetapkan hanya Allah. Nah, ini secara teori, jangan sampai hanya di teori saja. Juga harus masuk ke dalam yakni sanubari, begitu istilahnya. Hati kita dengan langsung kita wujudkan, kita amalkan konsekuensinya. Maka tadi yang saya sebutkan, apabila kita pahami itu semua, maka insya Allah kita akan pahami makna la ilaha illallah. Itu dia. Nah, jadi la ilaha illallah adalah menafikan, kemudian mengisbatkan, meniadakan, menetapkan. Apa yang ditiadakan, nah itu yang disebut oleh beliau rahimahullahu taala. Kita baca nih sebelum terakhir. Kata beliau rahimahullahu taala, karena sesungguhnya sesembahan atau Tuhan bagi orang-orang musyrik adalah sasaran yang mereka tuju untuk hal-hal seperti itu. Nah, maksudnya apa? Kita ulangi seperti jelas. Karena sesungguhnya sesembahan atau dengan istilah kata Tuhan bagi orang-orang musyrik adalah sasaran yang mereka tuju untuk hal-hal seperti itu. Maksudnya apa? Nah, jadi doa, nazar, menyembelih, dan ibadah-ibadah yang lain dia tujukan untuk kepada siapa? Nah, kepada sasaran, maka disebut sasaran. Nah, apa sasaran mereka? Itulah tadi. Mau disebut Tuhan, mau disebut berhala, mau disebut apa, sasarannya itulah dia. Nah, tujuan, ditujukan ibadahnya itu kepada sasarannya. Nah, jadi kita ulangi, karena sesungguhnya sesembahan bagi orang-orang musyrik adalah yang mereka tuju, sasaran yang mereka tuju untuk hal-hal seperti itu. Hal-hal apa? Ibadahnya maksudnya. Nah, baik sesembahan tersebut berupa malaikat, nah ini contohnya, sasaran tersebut, tujuan tersebut apa saja, banyak macamnya. Maka sesembahan selain Allah ini harus dinafikan. Nah, la ilaha. Jadi la di situ nafi lil jins, menafikan seluruh jenis. Nah, la an-nafiyah lil jins namanya. Lam dalam bahasa Arab tuh banyak ya. Nah, lam untuk menafikan fiil, lam untuk menafikan isim. Nah, ini lam yang ada di sini adalah la an-nafiyah, lam untuk menafikan al-jins, seluruh jenis. Seluruh jenis. Jenis apa yang dinafikan? Jenis sesembahan. Jenis sesembahan.
Oleh karena itu kata beliau rahimahullah taala, baik sesembahan tersebut berupa malaikat, seorang nabi, wali, pohon, kuburan, ataupun jin. Nah, ini contoh-contoh ini tidak membatasi maksudnya. Yang jelas sesembahan selain Allah itu banyak jenisnya. Maka itu yang dinafikan oleh la. Itu yang dinafikan oleh la ilaha. Nah, begitu. Nah, jadi contoh-contoh ini tidak membatasi, begitu. Walaupun ada orang yang menyembah, kalau di sini masih bagus ya, yang disebut malaikat bagus, nabi bagus, pohon, walaupun pohon tapi kan yang besar-besar begitu ya bagus juga. Gitu. Ada yang menyembah boneka gitu, doll yang apa itu yang kecil-kecil gitu, yang tak ada yang menyembah batu, malah batu kecil-kecil. Nah, gitu aja. Mau hina, mau besar, mau kecil, itu semua adalah jenis sesembahan selain Allah, maka dinafikan oleh la. Gitu, la. Tidak ada. Dinafikan. Nah, lalu kata beliau, mereka tidak meyakini bahwasanya sesembahan itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur segala urusan. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Nah, lagi kembali penulis tak bosan-bosan, penulis mengulang hakikat kesyirikan daripada orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Hakikat kesyirikannya adalah bukan semata-mata mereka yakini sesembahannya itu memiliki kekuatan untuk mematikan, memberikan rezeki, memberikan dia jodoh, memberikan dia apa dan semua. Tidak. Nah, keyakinannya itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Tetap keyakinannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perbuatannya itu pergi ke wali lah, pergi ke pohon, kuburan dan sebagainya, itu semata-mata untuk mendekatkan dia kepada Allah agar doanya itu lancar. Gitu. Agar doanya lancar. Nah, ini hal semacam ini penting untuk kita pahami maksud tujuan penulis, supaya kita ketika kita melihat orang-orang seperti itu, kita yakini orang-orang seperti itu sedang melakukan kesyirikan, gitu. Tidak talbis, ya, tidak termakan syubhat. Selama orang itu tidak meyakini, ya selama itu tidak syirik. Nah, ini kata mereka. Selama orang itu tidak meyakini kuburannya itu memiliki kemampuan untuk ini dan itu, semua itu tidak syirik. Nah, ini keliru. Karena tadi kita sebutkan kaidah bahwasanya apabila zohirnya sudah menyelisihi, maka batinnya menyelisihi. Zohirnya menyelisihi, artinya pergi ke kuburan, pergi ke pohon, pergi ke nabi, pergi ke wali, ini semua sudah tidak ada lagi dah ini. Ini rezeki zahirnya. Kalau sudah demikian, maka zohirnya sudah confirm menyelisihi, confirm syirik. Baik. Jadi kita ulangi. Mereka maksudnya di sini adalah orang-orang musyrikin, ya, orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak meyakini bahwasanya sesembahan itu yang menciptakan. Ya, dia pergi ke pohon. Kalau ditanya apakah pohon ini yang menciptakan, ya tidak. Pergi ke jin, apakah dia menciptakan jin? Tidak. Itu maksudnya. Bahwasanya sembahan itu yang menciptakan, bukan. Yang memberi rezeki dan yang mengatur segala urusan, bukan. Sebenarnya mereka mengetahui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah semata. Sebagaimana yang sudah saya kemukakan di atas, ya tadi sudah panjang lebar itu dia disebutkan oleh penulis di atas. Akan tetapi mereka menghendaki sesembahan seperti apa yang dikehendaki orang-orang musyrikin pada zaman kita dengan lafaz sayyid. Dengan lafaz sayyid. Nah, maksudnya apa? Ini penting ya. Tadi kita sebutkan istilah-istilah di zaman syekh, di zaman penulis, itu tidak menjadi fokus bagi kita. Tapi yang menjadi fokus adalah hakikat daripada istilah tersebut. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Nah, akan tetapi mereka menghendaki sesembahan seperti apa yang dikehendaki orang-orang musyrikin pada zaman kita dengan lafaz sayyid. Rupa-rupanya sesuatu yang dianggap memiliki keramat yang boleh memuluskan, melancarkan doanya, yang dalam keyakinan mereka sebagai wasilah dan seterusnya memiliki kekuatan, maka dalam istilah mereka di zaman Syekh itu disebut sayyid.
Itu disebut sayyid. Semua hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan, gitu ya, kekuatan, itu semua disebut sayyid. Itu istilahnya. Makanya jangan keliru paham ya dengan lafaz sayyid. Jangan sampai berarti yang sekarang disebut sayyid itu berhala. Tidak. Ini istilah mereka di zaman dahulu. Maka tadi di awal tadi kita sebutkan lafaz-lafaz yang dipakai oleh Syekh di sini bukan menjadi fokus. Yang jadi fokus kita adalah hakikatnya. Nah, karena apa? Karena di zaman beliau rahimahullah taala semua tadi kita sebutkan yang dianggap, yang diyakini memiliki kekuatan-kekuatan lebih, itu disebut sayyid. Mau kuburan lah, mau tempat-tempat lah, mau pohon-pohon lah, mau apalah, begitu wali dan seterusnya, itu semua disebut sayyid. Nah, gitu, itu semua disebut sayyid. Nah, maka apabila kita telah mengetahui hakikat ini, jadi sayyid jadi masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah hakikatnya. Ya, di zaman sekarang kita apa sebutnya? Nah, itu tak menjadi urusan yang penting. Sekali lagi yang menjadi urusan adalah hakikatnya. Kalau dianggap itu kekuatan-kekuatan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, lalu disebut wali, masuk juga. Lalu disebut kiai, masuk juga. Nah, karena perlu diketahui ya, di Jawa, ya, kiai kita pahami kan ahli agama lah gitu ya, kiai, guru dan seterusnya. Nah, kalau di Jawa tak hanya itu, jadi seluruh yang dianggap memiliki kekuatan, ya, itu disebut kiai. Itu disebut kiai. Sehingga keris ya, memiliki kekuatan, orang Jawa sebut kiai apa gitu. Kiai apa. Misal lembu atau kerbau memiliki kekuatan disebut kiai. Nah, begitu mirip-mirip lah seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Jadi itu di Jawa. Nah, jadi lafaz-lafaz seperti itu kita tidak menjadi fokus ya. Menjadi fokus kita adalah hakikatnya. Kalau di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab itu semua disebut sayyid. Kalau di zaman kita boleh disebut kiai tadi. Manusia yang memiliki ini disebut kiai. Keris ya, pedang disebut kiai. Hewan pun disebut kiai. Begitu. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini perlu kita ketahui hakikatnya, sehingga apabila kita ketahui hakikatnya, itulah kesyirikan. Lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka untuk mengajak dan menyeru kepada mereka kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang paling berhak disembah kecuali Allah. Nah, itulah makna la ilaha illallah. Jadi kalau kita menyebutkan satu persatu makna la ilaha illallah, habis waktu. Jadi kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh Syekh dan apa yang kita sebutkan jelaskan dari awal sampai di paragraf atau di kalimat ini, itulah makna la ilaha illallah yang berkesimpulan adanya nafi, menafikan, dan adanya isbat, itu menetapkan. Itu dia. Baik. Ayul khawatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini dulu apa yang kita sampaikan dalam kajian kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita agama kita ini, kemudian menancapkan tauhid yang murni dalam hati kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tauhid yang murni, dalam keadaan Allah meridhai kita, husnul khatimah. Baik. Ustadz, apakah orang-orang yang meminta doa atau hajat dikubur dengan orang mati itu masih dikira muslim? Kalau kita lihat, ini ada soalan, kita ulangi. Apakah orang-orang yang meminta doa atau hajat dikubur dengan orang-orang mati di kuburan, dengan orang mati kepada orang mati masih disebut muslim apa tak? Masih disebut muslim apa tidak? Jadi di sini ada dua, betul? Di sini ada dua masalah yang perlu diketahui ya. Ada dua masalah yang perlu diketahui. Yakni masalah hukum ya, masalah hukum zahir atau masalah yang umum dengan masalah yang khusus. Baik, masalah yang khusus yaitu masalah sifat. Apa yang tadi kita sebutkan ya, berkaitan dengan kesyirikan itu adalah sifat yang kita sebut sifat. Nah, maka yang
disebut oleh penanya ini adalah berkaitan dengan ta'yin. Berkaitan dengan ta'yin, yaitu menetapkan. Berkaitan dengan menetapkan. Menghukumi orang muslim atau tidak muslim. Maka itu berkaitan dengan penetapan. Nah, sekali lagi yang ditanyakan oleh penanya, ini berkaitan dengan penetapan. Penetapan. Kalau kita berbicara secara umum orang itu orang yang berdoa, ya, berdoa kepada kuburan, minta hajatnya kepada kuburan, secara umum boleh kita sebut bukan muslim. Karena tadi kita sebutkan kesepakatan ulama Ahlussunnah Jamaah, ulama mazhab yang 4. Nanti kita sebutkan, mereka sepakat bahwasanya barang siapa yang minta doa kepada selain Allah, kufur. Kafirnya seorang yang minta doa kepada selain Allah. Ijma', sepakat. Maka ini secara umum. Ini secara umum, secara sifat. Jadi, kalau melihat dari segi keumuman sifatnya, maka kita tak sebut muslim. Jadi kita sebut semua orang yang berdoa kepada selain Allah, mau ke kuburan, mau ke pohon, mau kepada jin, malaikat, nabi, tak, itu dia bukan seorang muslim. Kenapa? Karena dia musyrik. Kalau dalam syirik, ya berarti tidak boleh disebut muslim. Nah, ini secara umum. Tapi ketika kita masuk kepada kekhususan orang per orang, maka ini bahasanya lain. Kenapa bahasanya lain? Karena perlu ada research, gitu ya, penelitian yang lebih lagi. Kenapa ada penelitian yang lebih lagi? Karena siapa tahu orang yang datang ke kuburan tersebut orang jahil, orang tak tahu hukum, ikut-ikutan, terpengaruh oleh kawan, terpengaruh oleh perasaan, terpengaruh oleh mungkin jin juga, begitu. Jadi perlu ada research, penelitian terlebih dahulu, sehingga tidak sembarangan kita sebut dia tidak muslim. Jadi perlu diketahui oleh penanya, di sini jawabannya ada umum, ada khusus. Kalau dilihat dari sisi keumuman, maka tak boleh tidak disebut muslim. Tapi dilihat dari segi kekhususan, maka hati-hati. Dari segi kekhususan, selama dia sebut la ilaha illallah, kita masih sebut dia sebagai muslim. Kenapa? Karena apabila kita sebut dia tidak muslim, kita memerlukan hujah yang lebih. Penelitian yang lebih. Kita cek orang ini ada keilmuan apa tidak, dah tegak hujah apa tidak. Ada yang mempengaruhi akalnya, ada yang mempengaruhi pemahamannya apa tidak. Ini banyak riset, penelitian yang harus kita lakukan, yang itu adalah bentuk hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebut orang itu non muslim. Paham ya? Dilihat dari segi umum, dilihat dari segi khusus. Baik. Iya. Jadi pelajaran yang paling utama dari itu, mau dilihat dari segi umum atau khusus, pelajaran yang paling utama adalah untuk kita dan keluarga kita. Gitu, untuk kita dan keluarga kita. Jangan sampai dekat-dekat dengan amalan seperti itu. Jangan sampai dekat-dekat dengan amalan seperti itu. Yaitu pergi ke macam-macam lah, ya, minta doa, minta hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ingat yang tadi kita ingatkan, walaupun zohirnya amalan kita benar, jangan sampai hati kita menyeleweng pula. Sudah kita, Masya Allah, kita paham penjelasan seperti ini, boleh kita minta hajat, minta pertolongan kepada orang yang sesuai syaratnya. Ya boleh memang, tapi hatinya seperti tadi. Gitu, ini juga hati-hati. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Saat kita punya mobil mewah dengan dengan kecanggihan alat-alat, ya, safety yang canggih, kita merasa aman saat mengendarainya tanpa ingat bahwa keselamatan adalah dari Allah. Apakah hal ini sudah memesong tauhid kita juga? Ya, ini penting nih, bagus pertanyaannya. Ya, mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita. Kalau tadi karena kita berbicara doa, pertolongan, istighotsah, ya. Jadi yang disebutkan oleh penanya sekarang ini itu juga penting untuk kita ingat. Banyak orang ketika mobilnya, ya, kendaraannya canggih, Masya Allah, baru pula,
dah canggih baru semua. Jadi ada sensor, ada jadi yang jelas susah untuk dia accident lah begitu ya. Accident susah lah. Ya, karena brake-nya Masya Allah, karena udah sensor, semualah canggih betul-betul lah begitu. Nah, apakah ketika ini kita merasa aman saat mengendarainya, merasa aman saat mengendarainya, saat menaikinya, tanpa ingat bahwa keselamatan adalah dari Allah, apakah hal ini sudah memesong tauhid kita, sudah menyelewengkan tauhid kita juga? Bagaimana jawabannya? Sudah antum udah pasti tahu kan? Gitu. Ini juga termasuk penyelewengan. Oleh karena itu seorang muslim yang bertauhid, bagaimanapun canggihnya kendaraannya, bagaimanapun canggihnya driver yang dia sewa itu, atau dan seterusnya, tetap kita baca doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada sampai akhir doa. Nah, membaca doa itu menunjukkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal lah begitu ya. Ingat doa tersebut. Ini masalahnya Masya Allah begitu. Wah, begitu. Yakinnya duduk bagus ya, lupa subhanalladzi sakhkhara hada. Ini pun dikhawatirkan begitu, merusak tauhid. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu orang yang bertauhid ada orang yang paling tenang ya di dunia ini dalam kehidupannya sehari-hari. Mau kendaraannya tak canggih, mau kendaraannya canggih sama saja. Gitu ya. Mau kendaraannya mewah, tidak mewah, mahal atau tidak mahal sama saja. Ya, karena orang yang bertauhid tak mempan dipuji, tak berpengaruh dicaci. Itu tidak. Gitu. Lain dengan orang yang tak bertauhid. Masya Allah, pujian sangat-sangat berpengaruh pada dirinya dan cacian sangat-sangat menyakitkan baginya. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Baik. Alhamdulillah jazakallah khair kepada penanya ya yang telah mengingatkan kepada kita. Ini penting juga. Ya, dan kiaskan kepada seluruh kehidupan kita. Ya, COVID-19 juga demikian, semualah. Begitu semualah. Gitu. Baik, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, apakah batasan maksimal dari ikhtiar kita untuk meminta tolong kepada seorang? Misalnya dalam mencarikan pekerjaan, apakah ada adabnya? Misalnya kita terus berusaha memfollow up, mendesak kepada kawan tersebut, apakah masih diperbolehkan Ustaz? Dan apakah hal tersebut tidak termasuk bergantung kepada makhluk? Baik. Tadi kita sebutkan syarat minta tolong kepada kawan. Dalam bab apapun, dia ada, hidup, kemudian hadir, ada, kemudian ada kemampuan. Kalaulah demikian, maka silahkan minta tolong, namun jangan sampai hati bergantung. Tadi kita sebutkan, jangan sampai hati bergantung. Nah, adapun adab-adabnya ditengok. Apakah boleh kita follow up begitu? Hari ini kita kasih dia CV gitu ya. Besoknya kita telepon, ada hasil tak? Ini kan ini kurang adabnya gitu kan, kurang adabnya dan secara tak langsung juga bergantung kepada orang ini. Oleh itu hal ini tidak dibolehkan. Baru semalam gitu ya, send SMS, tolong, besoknya ada macam-macam soalannya, gitu. Iya, begitu. Itu jangan seperti itu. Baik, apakah hal tersebut tidak termasuk bergantung kepada makhluk? Ada unsur ya, karena terlalu sering bertanya follow up begitu. Ya sudah, kalau kita ada tawakal kepada Allah, maka insya Allah itu tidak menjadi pikiran kita lah begitu ya. Kalaupun kita bertanya ya tetap kita bertanya, tapi kita ada jarak waktu. Nah, soalan. Bismillah Ustaz, dalam masalah istighotsah ini banyak pengaruh amalan hati. Bagaimana kalau seorang yang maklum tentang tauhid istighotsah ini tapi kurang sensitivity dalam setiap detik hatinya? Contohnya lisannya mengatakan mengharap pertolongan Allah, tapi tindakannya lain seumpama mengharapkan bantuan seorang dengan bersungguh-sungguh. Haruskah kita taubat bila sadar kesalahan itu? Bagaimana kalau tidak sadar dan tidak taubat atas kesalahan itu? Harus taubat. Intinya harus taubat. Ya, tadi kita sebutnya harus taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu yang
yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Jadi ketika dia tersilap, yang namanya manusia mesti tersilap. Ya. Manusia mesti, tak ada manusia yang tidak tersilap. Tidak ada manusia yang tidak tergelincir dalam kesalahan. Apalagi jenis-jenis kesalahan hati seperti ini. Pasti ada yang tergelincir. Tapi tergelinciran orang yang paham itu tidak berlama-lama. Tidak lama-lama. Jadi kalau dia ingat, astagfirullah. Begitu. Langsung harus taubat. Karena ini berkaitan dengan hati dan itu kita sendiri yang mengetahui. Nah, maka kalau demikian, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baiklah akhwat semuanya. Kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan memberikan taufik untuk melanjutkan, memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian-kajian pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.